Kalau merasa ada gas, apa angin di dalam perut, terus asosiasi yang udah didapat itu anginnya bisa menjadi hal yang patah tuh angin duduk. Nah, kan begitu. Terus akhirnya orang menghubungkan antara lambung dengan jantung loh. Padahal orang ada hubungannya. Lambung itu tempat namu makanan di sistem pencernaan kita. Sedangkan jantung itu beda tempat, walaupun lokasinya berdekatan sebagai sistem peredaran darah, pemompa. Tapi karena ada istilah angin duduk, orang berpikirnya kalau suduan sakit lambung bisa ke angin duduk. Angin duduk itu asosiasinya dengan jantung. Padahal kalau namanya sakit itu ada faktor risikonya, Mas. Yang mau loro jantung ini faktor risikonya. Jadi kayak orang misalnya mau orang terjadi jatuh naik motor itu karena ngantuk, remnya blong, jalannya bolong-bolong atau mabuk atau jalannya padat begitu. Itu barulah terjadi orang jatuh naik motor. Namanya faktor risiko. Demikian juga orang sakit jantung itu faktor risiko nih. Hipertensi berat, hipertensi sedang berat. Ya Mas Randwe, nggak ada kan? Terus yang kedua, diabetes, Mas nggak ada. Obesitas, Mas nggak ada. Usia tua, belum tua. Terus apa meneh? Perokok berat, Mas nggak ngerokok lah. Orang faktor risiko rano. Jadi ini rano jenenge cerita kuwi mak bedunduk langsung terjadi sakit mendadak itu tidak ada. Selalu ada faktor risiko karena yang berlaku di dunia itu sebab akibat gitu loh. Tapi karena makin berumur itu kecemasannya makin naik, jadilah khawatir ke jantung. Jadi Mas nggak ada faktor risiko, jadi tolong jangan mikirkan ke situ. Terus ini lambung. Lambung itu terjadi gangguan di lambung itu karena produksi asam lambung meningkat. Harusnya sebagian makanan ataupun berikut asam lambungnya turun ke bawah, namanya sphincter, ada sphincternya. Dari lambung ke usus 12 jari itu ada sphincternya, ada apa? Ada klepnya, kayak otot yang bisa buka nutup. Itu kadang tertutup. Terus yang ke kerongkongan jadi terbuka mudah naik begitu loh. Asam lambung naik itu yang bikin nyelak suduan. Jadi bukan karena gas. Orang berasumsi bahwa gas. Memang kalau udah gelegean gitu agak enak. Ya memang ada produksi gas sedikit, tetapi bukan itu yang dominan. Dan gas yang di dalam perut itu hasil produksi olahan pencernaan, entah oleh asam lambung maupun enzim-enzim di usus itu. Kalau udah dikentutkan itu baik. Atau itu baik karena mengurangi tekanan di dalam perut. Padahal usus ini panjangnya 6 meter loh Mas. 6 meter kalau kentutnya baik berarti gerakan ususnya udah mulai baik. Berarti kalau gerakan usus mulai baik yang perlu dikurangi makamnya. Makamnya harusnya Mas setengah porsi aja. Misalnya begitu. Terus makanan yang merangsang kayak pedes saus, kopi jangan dulu. Jadi jangan khawatir dengan asam lambung. Asam lambung juga nggak bahaya. Seperti kita waktu kecil dulu belum sarapan suduan. Kalau kita dulu nggak berobat, karena kita istirahat, itu tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Ya kan? Sampai kapanpun gangguan asam lambung itu tidak bahaya. Cuma mengganggu dan sering kambuh. Apa kurang tidur, banyak pikiran. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya akan berputar-putar terus. Makanya usahakan bisa bobo. Sekarang makanannya, porsi makan pagi memang sedikit. Siang juga sedikit dulu. Kalau perlu kadang-kadang ngemil. Yang penting perut jangan terlalu penuh dulu. Untuk memberi kesempatan dia turun. Gitu loh. Makanan yang dicerna oleh lambung tadi turun. Jadi makannya dikit-dikit dulu. Terus kalau pagi emang biasanya langsung telur doang. Kalau pagi jam 6 makan telur sama kentang. Dari dulu. Enggak, baru 2 minggu ini. Lah kenapa? Karena mau makan nih sakit. Lah biasanya apa lah? Terus setelah makan telur sama kentang enak nggak? Enggak. Ya wes kembali ke biasa aja. Bingung ini. Tubuh kita itu, usus kita itu memiliki kebiasaan juga Mas. Kalau kebiasaan itu, misalnya orang nggak biasa makan seblak, tiba-tiba makan seblak, ya usus harus beradaptasi dulu karena mikrobioma atau apa kan di usus kita itu ada bakteri komensa atau bakteri yang tidak mengganggu kita.
Lah, pada saat itu tuh bereaksi, enzim-enzim perut pun bereaksi kalau makanan baru. Makanya kalau makanan udah terbiasa itu ya kayak gitu. Makanya kenapa orang desa itu jarang sakit perut. Karena makanannya itu saja, variasi makanannya nggak terlalu lebar begitu. Jadi makannya tetap dikit-dikit tapi kembali ke makanan lama. Tapi porsinya dikurangin. Ya.